sobat-sobat cilik. Ya, tetap semangat ya. Kali ini kita bertemu kembali. Nah, sobat-sobat cilik, kali ini Miss akan menyampaikan materi baru yang tentu lanjutannya ke materi-materi kemarin ya. Nah, kemarin Miss sudah menjelaskan tentang pengertian suhu dan kalor, kemudian berbagai perpindahan kalor. Nah, kali ini Miss akan membahas tentang pengaruh suhu terhadap pemuaian dan penyusutan. Nah, sebelumnya Miss akan bertanya kepada sobat-sobat cilik semuanya. Apa itu pemuaian? Siapa yang tahu apa itu pemuaian? Kita. Nah, jadi pemuaian dan penyusutan itu adalah peristiwa yang berhubungan dengan perubahan suhu. Pemuaian adalah peristiwa bertambahnya ukuran karena kenaikan suhu. Sedangkan penyusutan adalah peristiwa berkurangnya ukuran karena akibat dari penurunan suhu. Di sini suhunya menjadi lebih dingin ya. Nah, itu tadi adalah pengertian dari pemuaian dan penyusutan. Selanjutnya, pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari itu banyak kita temui. Nah, apa saja? Yuk kita lihat bersama-sama sobat-sobat. Apa itu contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari? Sobat-sobat, langsung saja ya setelah tadi tahu tentang pengertian pemuaian dan penyusutan. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu tentang contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang pemuaian dan penyusutan. Pada siang hari, rel kereta api itu akan memuai atau memanjang, ukurannya bertambah ya. Hal ini karena suhu yang panas, sedangkan pada malam hari rel kereta api akan menyusut karena suhu yang dingin. Sehingga ketika menyusut, rel kereta api ukurannya akan berkurang. Nah, maka dari itu pada saat pemasangan rel kereta api itu diberikan celah seperti ini. Tujuannya kenapa? Agar ketika siang hari terkena suhu yang panas, rel kereta api akan memuai dan ukurannya akan memanjang. Ketika memuai, itu ukurannya atau rel kereta api tidak saling mendesak antar sambungan rel kereta api. Nah, hal itu tujuannya untuk apa? Menghindari rel patah atau melengkung ketika terjadi pemuaian. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua, pernah melihat atau mengalami ban sepeda motor atau ban kendaraan yang meletus ataupun balon udara balon yang berisi udara itu meletus. Nah, ini juga ada kaitannya dengan prinsip pemuaian dan penyusutan. Ban kendaraan atau ban sepeda yang berisi udara ketika berada di bawah terik sinar matahari, lama-kelamaan gas atau udara yang berada di dalam ban akan mengembang, bertambah, sehingga apa? Mendesak ban. Akibatnya ban itu akan meletus. Sebaliknya, ketika malam hari, ban itu akan menyusut, sehingga tekanan udara yang ada di dalam ban itu akan berkurang. Nah, itu adalah peristiwa pemuaian dan penyusutan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu pemasangan kabel pada tiang listrik. Pemasangan kabel pada tiang listrik pada siang hari itu dibuat kendor. Karena ketika siang hari, kabel listrik itu akan memuai. Selanjutnya, ketika malam hari, kabel listrik akan menyusut, sehingga ukurannya akan berubah lebih kecil. Maka dari itu, pemasangan kabel listrik dibuat kendor tujuannya agar ketika kabel menyusut itu tidak patah, jadi masih ada ukuran longgar, tidak tertekan ya. Oke, sudah paham semuanya? Bisa Miss lanjutkan untuk selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya, coba amati bingkai kaca atau bingkai jendela yang ada di rumahmu. Pemasangan kaca pada bingkai jendela itu dibuat ada celahnya, atau bingkai kacanya ukurannya dibuat lebih besar dari kacanya sehingga ada celah ya. Hal ini juga bertujuan agar ketika kaca itu memuai, maka ukuran kaca itu akan semakin atau bertambah besar sehingga memberikan ruang muai pada kaca.
sehingga ketika memuai kaca itu tidak terdesak. Akibatnya apa jika terdesak? Kaca akan patah, akan pecah. Nah, itu tadi akibatnya. Jadi pemasangan kaca jendela dibuat ada celahnya, tujuannya untuk memberikan ruang muai pada kaca agar tidak pecah ketika memuai. Selanjutnya, ini ada kaitannya dengan sistem kerja termometer. Termometer ketika ditempelkan di suhu badan tubuh kita yang panas, air raksa akan bergerak kemana? Ya, air raksa akan bergerak naik. Air raksa bergerak naik itu karena air raksa memuai, sehingga air raksa menunjukkan suhu yang panas. Ketika termometer itu sudah dilepas, maka air raksa akan turun kembali. Artinya air raksa itu menyusut. Itu menunjukkan suhu kembali turun. Oke, jelas anak-anak semuanya? Oke, Miss lanjutkan untuk berikutnya. Contoh yang berikutnya, pernah mengalami ketika gelas kosong tiba-tiba diisi air yang mendidih, apa yang terjadi? Yang terjadi gelasnya akan pecah. Mengapa hal ini bisa pecah? Nah, ketika gelas diisi air yang terlalu panas, itu pecah karena terjadi pemuaian yang tidak merata pada gelas, sehingga gelas itu bisa pecah. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba percobaan tentang termometer sederhana. Untuk tutorial percobaan termometer sederhana, kita akan saksikan video pada sesi berikutnya. Nah, cukup sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Besok kita akan melanjutkan mempelajari materi selanjutnya. Cukup sekian dari Miss Ani. Apabila ada salah dalam menyampaikan, mohon maaf. Cukup sekian, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah!